Selamat pagi teman-teman, Shalom. Renungan pagi hari ini saya beri judul Ketakutan yang tidak perlu di hati banyak orang percaya. Sedikit kisah yang lebih sering dikutip dalam diskusi tentang kehilangan keselamatan selain kisah Raja Saul. Argumennya biasanya berbunyi seperti ini. Saul dipilih oleh Allah, diurapi oleh Allah, diperlengkapi oleh Allah, namun kemudian ditolak oleh Allah. Oleh karena itu, seorang percaya dapat diselamatkan, melayani Allah untuk suatu waktu, lalu akhirnya juga ditolak. Sekilas, logika ini tampak meyakinkan. Namun, ketika kita memperlambat langkah dan meneliti teks dengan cermat, kita akan menemukan bahwa kisah Saul bukanlah tentang hilangnya keselamatan. Kisah ini adalah tentang hilangnya jabatan sebagai raja. Kebingungan antara kedua hal tersebut telah menimbulkan ketakutan yang tidak perlu di hati banyak orang percaya. Untuk memahami 1 Samuel 15 ayat 22 dan 23, kita harus terlebih dahulu memahami sejarah Israel. Selama beberapa generasi, Allah sendiri adalah raja atas Israel. Namun bangsa itu ingin menjadi seperti bangsa-bangsa di sekitarnya dan menuntut seorang raja manusia. Allah mengizinkan mereka memperoleh apa yang mereka minta. Dan Saul dipilih untuk menduduki suatu jabatan pemerintahan dalam bangsa perjanjian Allah. Sejak awal panggilan Saul berkaitan dengan kepemimpinan dan kerajaan, bukan keselamatan kekal. Dunia Timur dekat kuno dipenuhi oleh para raja yang memerintah berdasarkan penunjukan ilahi. Raja-raja dipandang sebagai wakil yang diberi otoritas untuk memerintah rakyat atas nama kuasa yang lebih tinggi. Nah, ketika seorang raja menjadi korup atau tidak taat atau tidak layak memerintah, otoritas itu dapat dicabut. Pencabutan jabatan seorang raja tidak serta-merta menentukan nasib kekalnya. Yang ditentukan adalah apakah ia masih layak memegang jabatan tersebut. Perbedaan ini menjadi sangat penting ketika membaca 1 Samuel 15. Allah memerintahkan Saul untuk melaksanakan penghukuman atas bangsa Amalek. Namun alih-alih taat sepenuhnya, Saul membiarkan Raja Agag hidup dan menyisakan ternak-ternak terbaik. Ketika ditegur, ia berusaha membenarkan tindakannya. Masalahnya bukan sekedar sebuah kesalahan. Masalahnya adalah pemberontakan yang terus-menerus dan penolakan untuk mempercayai perintah Allah di atas pemikirannya sendiri. Kemudian muncullah jawaban terkenal dari Samuel. Lebih baik taat daripada mempersembahkan korban. Saul berpikir bahwa aktivitas keagamaan dapat menggantikan ketidaktaatan. Ia menganggap bahwa menjalankan sebagian perintah Allah sambil mengubah sisanya tetap dapat diterima. Namun Allah tidak tertarik pada ketaatan setengah hati yang dibungkus dengan kerohanian. Ya. Masalahnya bukan karena Saul kehilangan hubungan dengan Allah. Masalahnya adalah ia telah menjadi tidak layak untuk mewakili Allah sebagai raja. Perhatikan dengan seksama apa yang dikatakan Samuel. Tuhan telah menolak engkau sebagai raja. 1 Samuel 15 ayat 23. Teks itu tidak mengatakan bahwa Tuhan menolak Saul sebagai umatnya. Tidak dikatakan bahwa Tuhan mencabut keselamatannya. Tidak dikatakan bahwa Saul kehilangan hidup kekal. Penolakan tersebut secara khusus berkaitan dengan perannya sebagai raja. Jabatan itu dicabut karena pengelolaannya terbukti tidak setia. Pola ini muncul berulang kali dalam kitab suci. Allah seringkali mencopot seseorang dari posisi kepemimpinan sambil tetap berurusan dengan mereka sebagai individu. Musa tidak diizinkan masuk ke tanah perjanjian karena ketidaktaatannya. Namun tidak ada yang berpendapat bahwa Musa kehilangan keselamatan. Harun menghadapi konsekuensi yang berat atas kegagalannya.
namun tetap menjadi bagian dari umat perjanjian Allah. Pertanggungjawaban dalam kepemimpinan dan keselamatan kekal bukanlah hal yang sama. Kisah Saul sebenarnya menjadi peringatan bagi mereka yang memegang posisi berpengaruh. Allah sangat peduli terhadap cara para pemimpin mengelola apa yang telah dipercayakan kepada mereka. Pendeta, guru, raja, penatua, dan pemimpin pelayanan dapat kehilangan kesempatan otoritas, efektivitas, dan pengaruh karena ketidaktaatan. Perjanjian Baru berulang kali menggemakan prinsip ini ketika membahas upah, pengelolaan, dan pertanggungjawaban. 1 Korintus 3 ayat 13-15. Banyak orang percaya menjadi takut karena mereka menafsirkan keselamatan mereka ke dalam setiap bentuk penghukuman dalam perjanjian lama. Namun di bawah perjanjian lama, cara Allah berurusan dengan umatnya seringkali berfokus pada berkat nasional, jabatan, kepemimpinan, kemenangan militer, warisan tanah, dan tanggung jawab perjanjian. Fokusnya seringkali bersifat sementara dan pemerintahan. Perjanjian Baru mengungkapkan sesuatu yang jauh lebih besar. Keselamatan yang dijamin melalui karya Yesus Kristus yang telah selesai, bukan melalui performa manusia. Perhatikan Daud, orang yang menggantikan Saul. Daud melakukan dosa-dosa yang bisa dibilang lebih terlihat dan lebih berat daripada kegagalan Saul. Namun Daud memahami sesuatu yang tidak pernah benar-benar dipahami Saul. Ketika ditegur, Daud berlari menuju belas kasihan Allah, bukan bersembunyi di balik alasan-alasan. Keyakinannya bertumpu pada karakter Allah, bukan pada kebenarannya sendiri. Mazmur 51 menunjukkan seorang yang hancur hati namun tetap percaya pada kasih karunia Allah. Inti masalah Saul bukan sekedar ketidaktaatan. Intinya adalah ketidakpercayaan yang dinyatakan melalui sikap mengandalkan diri sendiri. Berulang kali Saul lebih mempercayai hikmatnya sendiri daripada firman Allah. Ia lebih takut kepada manusia daripada kepada Allah. Ia lebih melindungi citranya daripada integritasnya. Kerajaan itu diambil darinya karena ia gagal sebagai raja. Bagian ini berbicara tentang kelayakan untuk memimpin, bukan tentang mekanisme keamanan dan keselamatan kekal. Salah satu bahaya terbesar dalam pengajaran Kristen adalah mencampur adukan pelayanan dengan status sebagai anak Allah. Pelayanan dapat dievaluasi, pengelolaan dapat diberi upah atau dikoreksi, kepemimpinan dapat dicabut, namun status sebagai anak Allah ditegakkan melalui karya Kristus. Dalam perjanjian baru, orang percaya diterima bukan karena mereka memegang suatu jabatan, mereka diterima karena Yesus memegang mereka. Efesus 1 ayat 6 dan Ibrani 10 ayat 14. Jika 1 Samuel 15, 22 dan 23 pernah membuat Anda takut akan ditolak oleh Allah, ingatlah apa sebenarnya isi bagian tersebut. Saul ditolak dari tahta, bukan dijadikan ilustrasi tentang seorang percaya yang kehilangan keselamatan. Kisah ini adalah peringatan bagi para pemimpin yang menyalahgunakan atau mengabaikan apa yang Allah percayakan kepada mereka. Ini adalah pelajaran tentang pengelolaan, kerendahan hati, dan ketaatan. Namun bagi mereka yang telah menaruh iman kepada Yesus, keamanan mereka tidak bergantung pada kesetiaan Saul, keberhasilan seorang raja, atau konsistensi performa mereka sendiri. Keamanan mereka bertumpu pada karya Kristus yang telah selesai. Raja sejati yang tidak pernah gagal, tidak pernah tidak taat, dan tidak pernah kehilangan seorang pun dari mereka yang dipercayakannya kepadanya. Yohanes 6 ayat 39 dan Yohanes 10 ayat 28 dan 29. Haleluya. Ya, praise the Lord ya. Tuhan Yesus yang memegang kita ya. Bukannya tergantung performa kita lagi. Oke guys, have a great blessed Tuesday ya. Untuk semua saya juga mau berdoa untuk teman saya Bro Yopi yang hari ini operasi bypass. Saya doakan keselamatannya. Gunakanlah Tuhan tangan-tangan dokter dan perawat ya, semua yang akan bantu di operasi ini semuanya berjalan lancar ya, dan Bro Yopi akan segera pulih. Okay, in Jesus name we pray, amen.
Okay guys, I see you again tomorrow. Bye bye.